harapan yang tidak bisa dicuri keadaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai keadaan yang berubah-ubah. Hari ini mungkin kita merasa tenang dan penuh sukacita, tetapi besok bisa saja kita menghadapi masalah yang tidak terduga. Keadaan yang tidak stabil ini seringkali memengaruhi hati dan pikiran kita. Banyak orang tanpa sadar menaruh harapan mereka pada keadaan. Ketika segala sesuatu berjalan baik, mereka merasa yakin dan kuat. Namun ketika masalah datang, harapan itu mulai goyah, bahkan hilang. Akibatnya, hidup menjadi penuh kekhawatiran, ketakutan, dan kebingungan. Sebagai orang percaya, Tuhan tidak pernah merancang kita untuk hidup dengan harapan yang bergantung pada keadaan. Tuhan ingin kita memiliki pengharapan yang kokoh, yang tidak mudah digoncangkan oleh apapun yang terjadi di sekitar kita. Roma 8 ayat 38-39. Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ayat ini memberikan dasar yang sangat kuat bagi pengharapan kita. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Artinya, apapun keadaan yang kita hadapi, kita tetap berada dalam kasih-Nya. Inilah yang membuat pengharapan kita tidak bisa dicuri oleh keadaan. Karena dasar pengharapan kita bukan pada apa yang kita alami, tetapi pada siapa Tuhan itu. Dia tidak berubah, Dia setia, dan Dia selalu memegang hidup kita. Seringkali kita terlalu fokus pada apa yang terlihat. Ketika kita melihat masalah yang besar, kita menjadi takut. Ketika kita melihat kegagalan, kita menjadi putus asa. Namun iman mengajarkan kita untuk melihat melampaui keadaan dan memandang kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, yang menjanjikannya, setia. Pengharapan kita kuat bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan setia. Dia tidak pernah ingkar janji. Apa yang Dia katakan pasti akan digenapi, walaupun mungkin tidak sesuai dengan waktu atau cara yang kita harapkan. Keadaan boleh berubah, tetapi Tuhan tetap sama. Masalah boleh datang silih berganti, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berkurang. Inilah yang menjadi jangkar bagi jiwa kita. Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bayangkan sebuah kapal di tengah laut yang diterpa badai. Tanpa jangkar, kapal itu akan hanyut dan terombang-ambing. Tetapi dengan jangkar yang kuat, kapal itu tetap bertahan. Demikian juga dengan hidup kita. Pengharapan dalam Tuhan adalah jangkar yang menjaga kita tetap teguh di tengah badai kehidupan. Seringkali keadaan tidak langsung berubah. Doa kita mungkin belum dijawab seperti yang kita inginkan. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Dia tetap bekerja di balik layar, mengatur segala sesuatu untuk kebaikan kita. Roma 15 ayat 13 berkata, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Perhatikan bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan. Selama kita tetap dekat dengannya, harapan itu akan terus ada. Bahkan bukan hanya ada, tetapi berlimpah-limpah. Hari ini, mungkin kamu sedang menghadapi keadaan yang sulit. Mungkin ada masalah yang belum terselesaikan, atau pergumulan yang membuat hatimu lelah. Namun jangan biarkan keadaan itu mencuri pengharapanmu. Pilihlah untuk tetap percaya. Pilihlah untuk tetap berharap. Bukan karena hidupmu mudah, tetapi karena Tuhanmu setia. Peganglah kebenaran ini. Selama Tuhan memegang hidupmu, tidak ada keadaan yang dapat menghancurkan masa depanmu. Harapanmu aman di dalam Dia. Mari berdoa. Tuhan, aku bersyukur karena Engkau adalah sumber pengharapanku. Di tengah keadaan yang tidak menentu, ajarku untuk tetap percaya kepadamu. Kuatkan imanku agar tidak goyah oleh situasi yang aku hadapi.
Tolong aku untuk selalu berpegang pada janji MU dan bukan pada keadaan. Aku percaya Engkau setia dan Engkau memegang hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.